Shalom sahabat Dimas Kristen DKI Jakarta. Kami menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat program bimbingan rohani yang diselenggarakan oleh Dimas Kristen DKI Jakarta. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sudah melakukan aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini ialah jangan gelisah hatimu. Nats firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata gelisah berarti tidak tentram. Selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar lagi dalam menantikan sesuatu, atau selalu ada rasa kecemasan. Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana rasa kecemasan masih melekat di dalam diri kita. Lalu janganlah gelisah hatimu, artinya tentramkanlah hatimu. Janganlah merasa khawatir. Tenanglah, sabarlah, dan janganlah cemas. Pada bagian ini ada kata percaya. Percaya berarti mengakui. Mengakui, meyakini atau menganggap sesuatu benar-benar ada dan nyata. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya kita harus mengakui, kita harus meyakini, mengimani bahwa Allah dan Tuhan itu benar-benar ada. Percaya juga kepadaku berarti kita harus akui, kita harus yakini, kita harus imani bahwa Yesus adalah anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya siapakah di antara kita yang hidup di bumi ini yang tidak pernah gelisah? Siapakah orangnya yang tidak pernah tentram? Siapakah di antara kita yang belum pernah mengalami suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, cemas, atau tidak sabar dalam menantikan sesuatu yang masih belum jelas? Gelisah adalah bagian dari dinamika kehidupan kita. Tetapi memang gelisah yang berkelebihan atau yang berlebihan akan berpengaruh negatif, tidak hanya di dalam kesehatan kita, tetapi juga dalam perkara-perkara lainnya yang menghambat kehidupan kita, yang menghambat rumah tangga kita, bahkan mengganggu perkembangan perekonomian kita, bisnis kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan aktivitas-aktivitas kita yang lainnya. Makanya firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita dapat 2 poin yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Di awal nats
yang kita baca, janganlah gelisah hatimu. Benar, janganlah gelisah hatimu. Janganlah merasa takut, janganlah khawatir. Jika potongan ayat Nats ini dibuat pernyataan yang positif, maka terjadilah, tenangkanlah atau tentramkanlah hatimu. Secara tersirat Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya pada waktu itu. Tetapi juga bukan hanya kepada murid-muridnya, juga kepada kita yang percaya kepada Tuhan saat ini. Hendaklah kita tetap tenang dan tentram. Hendaklah kita semua jangan tidak tenang, jangan sampai kita tidak tentram. Tetapi hendaklah kita selalu dalam suasana hati yang merasa aman, tidak cemas, tetap tenang dan tentram dalam menantikan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 27 mengatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu poin yang kedua, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang kita baca tadi, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Artinya kita harus meyakini bahwa Dia adalah sumber berkat, Dia adalah sumber ketenangan kita. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, anak tunggal Allah Bapa kita yang bertahta di surga sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan malam hari ini yang menjadi bagian kita adalah kita harus percaya, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, masa depan kita ada bersama Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak gelisah, berbahagialah kita yang tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Karena Tuhanlah sebagai kubu pertahanan kita, tempat perlindungan kita, gunung batu kita, sampai pada akhirnya. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hindarilah kegelisahan dan berusahalah hidup berbahagia bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasih, biarlah renungan pada malam hari ini menjadi bagian kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan kita cemas, janganlah kita khawatir, janganlah kita ragu kuasa Tuhan, tapi kita percaya kepada Allah. Kita juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Bila renungan ini menjadi berkat bagi kita semua, mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman yang kami dengar menjadi bagian kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa syukur kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali dalam program kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.